Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ya, kalau saya bilang kabar kalian, coba kalian jawab dengan semangat. Alhamdulillah sehat keluarga. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Oke, ketemu lagi dengan saya di sini untuk pelajaran ekonomi kali ini. Kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Baik, sebelumnya silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik ya. Sebelumnya di sini saya akan mengecek untuk kehadiran kelas. Hari ini siapa yang tidak masuk kelas, Mas? Arwan, Pak. Arwan. Ya. Oke, Arwan tidak masuk ya. Kemudian ceweknya lengkap. Lengkap. Oke, baik. Jadi untuk kali ini kita tidak kehadiran oleh teman kita Arwan dan alhamdulillah untuk wanitanya lengkap semua. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, ya. Aduh, Mas. Oke, jangan kita bajunya dimasukin enggak. Oke, biar lebih mulus lagi, saya ingin kalian untuk bisa fokus dan kalian untuk bukunya selain buku pelajaran ekonomi dimasukin ya ke bawah. Ya. Selain buku ekonomi masuk belajar dan Mas Soleh, kalau untuk kalian mengeluarkan baik itu buku atau LKPD yang tadi saya bagikan, silakan untuk dikeluarkan. Biar lebih semangat lagi ya. Kalau saya bilang elaf ekonomi, kalian bilang alaf ekonomi. Oke? Siap. Semangat ya. Elaf ekonomi. Elaf ekonomi. Ya, semangat, alhamdulillah luar biasa ya. Dengan kalian semangat, tentunya saya juga semakin semangat lagi di sini ya. Kita semangat ya. Walaupun mungkin jam ngantuk, tapi tidak mengurangi kita untuk tetap belajar. Baik. Sekarang apa baiknya kita di sini untuk meningkatkan cipta dulu untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita ya, pahlawan negara yang telah berjuang untuk memerdekakan negara Indonesia ya. Karena kalian bisa seperti ini, di sini ada pembukti dasar dan IPK-nya. Dan pertemuan hari ini, ya, kalian akan belajar tentang pengertian pertumbuhan ekonomi, kemudian menganalisis faktor-faktor apa saja nih yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kemudian kalian menghitung, ya, kalian nanti akan belajar cara menghitung rumus pertumbuhan ekonomi, dan terakhir kalian sedikit mengenal tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi. Ya, sebelumnya ya di sini pemanasan ya untuk biar lebih kenal lagi. Coba kalian baca artikel yang saya berikan dan juga artikel yang saya tampilkan di layar. Ya, perekonomian akan tumbuh seiring bertambahnya penduduk. Jadi kalau penduduk semakin banyak, otomatis akan menimbulkan permintaan akan barang dan jasa yang semakin banyak juga. Hal ini menyebabkan semakin banyak penduduk yang bekerja untuk menyuplai. Paham dulu. Coba di Kamu harus paham dulu nih dasarnya. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Nah, biasanya untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu tahun, suatu keadaan di mana peningkatan pendapatan terjadi karena
peningkatan barang dan jasa. Ya, jadi peningkatan ya. Peningkatan barang jasa dan peningkatan bertambah. Oke. Stories. Oke, betul. Kemudian coba kamu sebutin dua tokoh aja. Tadi, misal klasik. Kalau Adam Smith tentang apa dia ngebahasnya tadi? Ekonomi klasik. Ya, tentang apa? Oh, ini apa poinnya? Perekonomian tumbuh dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Oke, jadi dengan meningkatnya jumlah penduduk, berarti ekonomi tumbuh itu klasik banget ya. Walaupun sekarang. Jadi kalau dari menurut teori pertumbuhan klasik menurut Adam Smith itu bahwasanya ekonomi itu akan tumbuh kalau adanya perkembangan. Dan jika ada perkembangan dari produk yang diperluas dengan pasar dan mendorong secara spesialis. Maksudnya apa? Jadi ini adalah ekonomi itu akan tumbuh jika adanya perkembangan dan pertambahan di dalam suatu bentuk. Itu menurut teori Tangan buat kita semua. Ya, silakan. Ya. Ya. Menjelaskan dari sudut pandang pertumbuhan penduduk Ya. dari terus teori neoklasik itu lebih berkembang lagi dari sudut pandang kewirausahaan Ya, betul. investasi kemudian yang teori ekonomi itu jauh lebih lengkap lagi karena ada tahapan-tahapan. Oke, siap. Betul ya. Jadi semakin berkembang ya. Oke. Dan sekarang saya akan bagi kalian kepada kelompok-kelompok ya. Oke. Jadi di sini karena tadinya 5 kelompok nih, karena mungkin kalau banyak 5 kelompok saya minimkan menjadi 4 kelompok saja ya. Ada kelompok sama kegiatannya sama-sama kegiatannya. Coba saya ingin tanya ke kalian semua. Apa yang bisa kalian simpulkan, apa yang bisa kalian petik atau kalian bisa implikasikan dari gambar berikut ini? Silakan. Ya, yang bersedia angkat tangan, ya silakan tangan. Ya. Apa? Oke, silakan. Yang lebih tradisional, yang ada modern. Iya, betul. Betul ya. Pertama dari segi perkembangan zamannya, kalau kita lihat di kanan ini kan zaman modern, kalau yang kiri ini lebih ke tradisional. Dari efisiensi waktunya juga, kalau yang zaman modern ini lebih cepat ya dibanding dia pakai manual dan verbal. Oke, Terus jadi lebih cepat ya efisien. ya efisiennya. Terus dari sumber tenaganya juga, mungkin yang modern nih lebih banyak mudorotnya. Jadi pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebihi pertumbuhan penduduk. Ini pengertian dari pembangunan. Jadi kalian harus bedakan apa itu pembangunan, apa itu pertumbuhan. Ya. Kalau pertumbuhan itu ada GDP-nya naik, pendapatan masyarakat apa kira-kira? Maksudnya dalam suatu negara Iya. pasti akan terjadi perkembangan ekonomi dengan teori-teori seperti tadi. Ya. Dari tradisional lalu berlanjut sampai seperti Indonesia itu sudah sampai di zaman kedewasaan. Oke. Kalian mau ke laptop, silakan ke laptop nggak apa-apa. Sampai cari materi di laptop ya. Kalian ke laptop nggak apa-apa. Iya, jadi saya gara-gara baca ini ramping di sini ya. Untuk kontribusi dalam ekonomi dan dari artikel ini kira-kira Tanggung seperti apa? We have a winner, Sofia. Saya nggak sama ini Pak. Ditulis kan di sini kira-kira apa aja? Di mana?
hasil pembahasan dari soal pertama itu analisis pertumbuhan ekonomi. Jadi menurut pembahasan kami yaitu pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya bergantung dari pihak dalam negeri, maksudnya harus perlunya adanya kerjasama dengan pihak Saya perwakilan dari kelompok Taruna. Langsung saja saya bacakan tentang menganalisis pertumbuhan ekonomi. Menurut kelompok kami, mengapa peran swasta sangat diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi? Dikarenakan sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, yaitu ekonomi campuran. Oleh karena itu, pihak pemerintah dan swasta memiliki kedudukan yang setara dalam masyarakat atau pihak swasta untuk bersama-sama dengan pemerintah melakukan perbaikan keadaan ekonomi. Sebab tidak semua hal dapat dilakukan oleh pemerintah karena peranan pihak swasta itu penting karena keterbatasan dana oleh pemerintah. Lalu peranan sektor swasta dan apa makna dari inflasi? Pada video saya mau mengatakan makna di balik pertumbuhan ekonomi dan korelasinya dengan angka inflasi, serta apa saja yang harus kita lakukan dalam menekan inflasi. Simak terus video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa poin yang kami dapatkan dari menonton video yang ditunjukkan tadi. Pertama, jika pertumbuhan ekonomi menurun, itu disebut resesi. Kedua, Pak Ahmad mengalami keuntungan. Sering bisa disebut PDB, produk domestik bruto. Dengan naiknya pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi terhadap pendapatan warganya, sehingga warganya tak lebih bisa sejahtera. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh inflasi, tetapi itu lebih baik daripada terjadi kondisi resesi daripada inflasi. Nggak tahu Pak. dari inflasi. Dari tambah dari kelompoknya. Mantap Pak. Ini adalah kenaikan harga atau penurunan daya beli masyarakat. Resesi adalah kondisi kinerja perekonomian yang menurun. Pasti dari saya. Terima kasih semua. Oke, baik. Oke, dari tadi pelajaran kira-kira apa yang dapat kita simpulkan semua untuk semua? Pertama, pertumbuhan ekonomi. Apa pertumbuhan ekonomi? Apa pertumbuhan ekonomi? Tadi kita belajar dari tadi pagi sampai sekarang. Apa? Kenaikan? Ya, jadi gimana negara memproduksi barang dan jasa dan kemudian meningkat ya, itu intinya. Kemudian apa lagi tadi yang kita pelajari? Teori-teori ekonomi ya. Barang-barang yang dua ya. Kemudian juga tetap semangat yang I love ekonomi, ngomong I love ekonomi ya. I love ekonomi. Semangat. Ya, nanti kita akan belajar seterusnya lagi dan kedepannya kita akan belajar tentang pembangunan ekonomi ya. Kalau ketemu lagi tentang inflasi dan tenaga kerjaan macam-macam. Oke. Untuk akhir kalam sekian dari saya. Apabila ada salah kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Untuk negara mati saya minta kelas untuk menutup dengan doa. Yang itu dengan doa. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini berdoa pada berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat istirahat. Ketemu lagi dari kesempatan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk penyiapan ruangan.